Terima kasih, senang ada di tempat ini lagi. Semuanya semangat? Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan kita itu Allah yang selalu menyertai kita. Ya, oke. Hari ini saya akan sharing tentang sentuh aku satu kali lagi Tuhan. Ya, oke. Nah, saya bisa nggak nih dari sini? Wah, nggak bisa beneran Ariel. Tolong next ya. Ya, oke. Kita baca ya dari Markus 8 ayat 22 sampai 25. Kita baca bergantian, ayat 22 saya yang akan baca, genap, ganjil, Bapak Ibu, dan yang ganjil terakhir kita bersama-sama. Oke, ya, demikianlah firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang yang buta. Ya, ini memang beda dengan mujizat yang Tuhan berikan kepada orang buta yang lain. Ya, orang buta yang lain Bartimeus itu sekali didoakan sembuh. Ya, itu ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Tuhan juga di Yeriko menyembuhkan orang sekaligus seketika sembuh. Tapi yang ini beda. Ya. Kita lihat yang awalnya dikatakan murid-muridnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida, ya. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Jadi orang buta ini dibawa oleh teman-temannya dan mereka memohon kepada Yesus supaya ia menjamah dia. Ya, di situ nggak dikatakan bahwa si orang buta ini udah percaya apa belum dia katakan. Ya, cuma dibawa sama teman-temannya kan mungkin kesian teman-temannya bilang Tuhan Yesus tolonglah sembuhkan matanya gitu ya. Oke, lalu Yesus nggak langsung doakan, dia memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ya, Tuhan Yesus kenapa mesti bawa keluar kampung? Padahal dia bisa aja, oke, dalam nama Yesus matamu celiklah gitu. Betul gak? Harusnya bisa. Tapi kenapa? Karena saya pelajari Betsaida itu di situ banyak orang suka melihat mujizat. Tapi tidak percaya sama Yesus. Tidak sungguh-sungguh percaya. Tapi sukanya cuma yang sensasi gitu, yang kesembuhan. Jadi dia harus bawa orang ini keluar kampung, ya keluar kotanya. Oke, nah tapi juga satu sisi ya orang ini Tuhan gak mau cuma dimelihat tapi Tuhan itu membawa kerohaniannya itu tercelik. Bukan buta rohani, ada buta jasmani, ada buta rohani. Nah Tuhan Yesus sambil tuntun, sambil cerita pastinya. Masa tuntun gitu aja, tuntun sambil cerita dia ya. Bahwa dia itu pengen orang ini selain cuma tahu bahwa oh aku sembuh. Tapi dia tahu siapa Tuhan. Ya, lalu kita lihat setelah itu dikatakan lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Beda kan dari mujizat yang biasa Tuhan lakukan. Kali ini dia pakai ludah. Ya memang sih kalau pakai ludah manusia kita rasanya direndahkan, betul gak? Kok sembuhkan pakai ludah? Coba sekarang ayo mau berdoa, saya doakan gitu ya. Saya pakai ludah saya. Itu jijik kan? Orang pasti gini, Bu Iren tuh bener-bener deh. Ya, masa pakai ludah gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus,
ludahnya itu tuh luar biasa, itu obat gitu ya, itu macam-macam. Jadi dia cuma mau sesuatu yang unik, dia nggak pakai cara yang biasa, cara yang sama. Tuhan nggak pernah melakukan mujizat dengan cara yang sama. Tuhan itu penuh dengan kreativitas. Ya bahwa dia memang yang berkuasa ya, nggak usah pakai satu cara. Kita pun kalau kita sembuhin orang, kita doain orang, sebetulnya yang paling tepat adalah kita tanya Tuhan caranya gimana. Belum tentu sama loh. Karena kalau kita nggak belum tentu sama berarti bukan pola. Jangan mentang-mentang gini, dalam nama Yesus pakai begini, mesti caranya begini. Itu namanya cara pikiran manusia kita. Tapi kalau kita selalu tanya Tuhan, itu baru yang ilahi tepat dari Tuhan. Pasti itu berbeda. Ya, nah di sini Tuhan itu mau lakukan sesuatu yang berbeda, dia pakai ludahnya, dia meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat? Enggak langsung gini, sembuh gitu ya. Dia tanya dulu, udah lihat belum? Dia pengen ajarkan ya bahwa coba lihat dulu. Nah orang ini jujur, dia bilang aku melihat orang manusia. Sebab dia melihat manusianya jalan-jalan. Kalau gambarnya tuh ya, tapi seperti pohon-pohon kata dia. Berarti apa? Dia sembuh melihat tapi buram. Betul gak? Gak lihat benar-benar manusianya, dia buram. Jadi kayaknya cuma berdiri gini loh. Ya cuma seperti pohon. Ya, lalu Tuhan meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat. Dan telah sembuh sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Orang buta ini melambangkan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang sudah pindah dari yang gelap ke terang. Buta rohani. Yang pertama orang buta rohani diajak lahir baru. Betul gak? Ketemu Tuhan. Ya, lalu rasanya wow, biasanya kalau ketemu Tuhan nangis. Rasanya disayang Tuhan, rasanya dosanya diampuni. Betul gak? Tapi dia belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Dia enggak tahu siapa dia. Jadi baru aja sembuh. Kalau cukup di situ aja, dia gak kemana-mana. Pasti dikejar lagi dengan iblis, akhirnya kecewa. Betul gak? Tapi ketika dia udah dicelikan, dia datang lagi ke Tuhan. Aku nih baru lihat buram. Baru lihat kayak pohon. Mungkin ya orang itu bilang tolong Tuhan, tolong lagi. Tuhan sentuh lagi. Sampai dia melihat dengan jelas. Dia gak lihat lagi kayak pohon-pohon, sungguh-sungguh melihat. Waktu saya siapkan beberapa khotbah ya. Karena sekarang repotnya medsos. Saya gak bisa khotbah yang sama. Saya baru pulang dari Surabaya. Khotbah 4 kali. Sama ini 5 kali. Baru pulang semalam. Jadi saya siapkan 5 khotbah sekaligus. Dan sekarang khotbahnya pakai presentasi. Jadi saya bilang begini, Tuhan, haleluya, haleluya sekarang. Dulu saya bisa copy paste. Ya beberapa khotbah, berapa kali khotbah bisalah 2-3 kali. Kalau sekarang nggak bisa, tapi film yang saya kasih nanti memang saya berapa kali. Ya, oke. Karena filmnya bagus banget nanti saya kasih lihat. Ya, oke. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, terlalu banyak yang tidak bisa diprediksi, betul gak? Terlalu banyak yang kita tidak mengerti kejadian. Dan iblis melemparkan, membusi gelombang ketakutan. Bapak Ibu jangan berharap. Kita dulu tahun 2020 Maret kaget. Tiba-tiba ada virus yang mengerikan. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat di TV. Saya ingat banget Maret di TV. Itu tiba-tiba di TV ada gini katanya. Di Cina orang kena COVID langsung bung mati. Iya gak? Siapa yang lihat? Saya sampai ngeri gini. Ih ini virus apaan? Bisa langsung bung mati gitu. Ya itu cuma membuat ketakutan. Dan saya bersyukur hari-hari itu saya sakit. Walaupun saya bukan sakit COVID, tapi sakit paratipes. Begitu saya sakit langsung panasnya 39 derajat. Saya ini udah panasnya sampai nggak bisa mikir. Hari itu saya benar-benar cuma bisa geletak.
Dan saya langsung dibilang, gak usah ke rumah sakit, makan kina. Ya, saya ikutin makan kina, semuanya saya makan. Dan memang selama 7 hari sembuh. Sebetulnya nggak masalah, bukan penyakit yang gimana. Tapi saya tiduran, memang makannya kurang. Jadi begitu sembuh, saya kurus. Susahnya kalau saya kurus, wajah saya tirus. Langsung orang bilang gini, hah kurus banget gitu. Padahal yang gak kurus-kurus banget, tapi kurusnya mulai wajahnya dulu. Jadi kelihatannya kurus, memang badannya juga kurus karena makannya gak enak. Hari itu saya makan apapun asin. Siapapun masak gak pakai garam pun saya rasa asin. Ya, sebetulnya saya dilihat di labnya itu adalah paratipes. Tapi saya bersyukur saya ngalami. Mau tidak mau itu sama aja menyerang kekebalan tubuh. Tapi saya sembuh, saya punya kekebalan tubuh. Langsung saya malah cuma 10 hari sakitnya gak sampai kayaknya. Orang-orang udah turun ke jalan-jalan karena tempat kami semua turun ke jalan-jalan ke orang miskin dan bagi sembako. Saya lihat Ibu Panglima sudah turun, waduh saya gak bisa nih masa tidur-tiduran. Saya harus turun walaupun dengan lemes. Kalau yang pernah sakit biasanya kalau habis sakit lemes kan. Ya entar butuh berapa hari gitu baru pulih. Tapi saya tetap pergi. Dan saya lihat Tuhan sentuh. Nah kalau hari-hari ini tidak ada yang menentu, kita ini udah ikut Tuhan loh. Berapa tahun gitu ya, ikut Tuhan berapa tahun. Tapi ada gelombang ketakutan, kita ikut ketakutan gak? Apalagi nonton di TV, dengerin, bacain medsos. Wah macam-macam. Dari gak takut jadi takut. Kemarin saya dikirimin berapa hari yang lalu, minggu lalu. Ada perpres, ini dari ini, mau harus nggak boleh divaksin segala macam. Saya itu karena saya percaya dengan Tuhan, saya nggak langsung kepancing. Saya langsung lihat dulu, apa benar kok baru dengar? Begitu saya lihat itu bulan Februari baru wacana. Betul gak? Orang kalau udah ketakutan lihat apapun, yang repotnya ada orang yang baca aja nggak langsung forward. Bikin panik semua orang. Betul gak? Jadi hari-hari saya lihat gini, kalau kita kenal siapa Tuhan, Dia itu Allah yang menyertai kita. Gak mungkin lah orang destininya kalau belum sampai, Tuhan itu akan jaga. Kecuali dia bilang dia capek mau pulang. Atau dia sembarangan salah penanganan. Tapi percaya kalau kita masih punya destiny dan kita kerjakan destiny kita, Tuhan pelihara hidup kita. Kalau selama ini kita berdoa, Tuhan kami percaya akan ada lawatan buat bangsa kami. Akan ada Tuhan mujizat lebih dari dahulu. Betul gak sih lagu yang kita nyanyi-nyanyikan terus? Tapi begitu datang bencana, begitu datang yang kayak begini, si stupid. Kita lupa dengan nyanyian kita. Kita lupa dengan semua yang kita katakan dan doakan. Percaya tuh. Saya itu belajar, begitu saya turun, saya gak jadi lebih sakit. Saya jadi kuat. Sampai hari ini saya ini jalan terus Bapak Ibu dan saya sehat. Kalau dites itu sehat. Kenapa? Ada sesuatu penjagaan iman ini loh. Dibentuk dan mengatakan, minggir iblis, minggir. Mulai kadang-kadang ya, sampai hari ini pun kadang-kadang ada suara-suara. Kalau kita gak kebaskan besok nih nanti malam dia bicara lebih kuat. Besok dia bicara lebih kuat lagi. Saya selalu gini, minggir dalam nama Yesus. Aku berjalan bersama Tuhan. Ada perlindungan yang khusus. Ada selaput dari ujung rambutku sampai ujung ini. Gak ada yang bisa kena aku. Kalau kita belajar dari revivalist namanya John G. Lake. Dia bilang begini, taruh virus di tanganku. Virusnya pasti mati. Sebetulnya Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah kekebalan tubuh ini. Makanya memang ini virus akan bermutasi Bapak Ibu. Kita kan berharap waktu Maret itu paling sebulan 2 bulan, betul gak? Ternyata sampai sekarang ada aja. Dan memang kenyataannya Bapak Ibu, rencana iblis ingin dipopulasi dan benar-benar akan
bermutasi terus. Tapi Bapak Ibu, kita hanya harus berjaga. Pertama, kita ini harus cukup tidur. Saya walaupun capek pelayanan di mana-mana, kalau saya udah ngantuk banget malam, besok pagi diajakin makan pagi dulu dan semuanya. Saya bilang, boleh gak saya istirahat? Karena saya perlu bangun lebih siang. Kalau enggak pagi-pagi udah bangun lagi karena itu sessionnya misalnya kalau kemarin ya saya kan 4 khotbah. Jadi saya ini harus jaga, hitung semuanya. Jadi saya bilang enggak, yang penting satu cukup tidur Bapak Ibu. Yang kedua cukup makan. Makan jangan yang gorengan terus. Makan yang sehat dan terutama dikatakan makan pisang dan alpukat tuh bagus. Makanya saya minta Irin, mana tadi? Irin, mau disiapin buah apa? Pisang. Karena pisang itu sehat. Saya pasti makan pisang. Alpukat kalau ada. Yang ketiga, cium uap minyak kayu putih asli. Cari yang asli. Dari Ambon. Dari mana deh pokoknya yang asli. Itu cium. Saya ingat. Tahun lalu saya pergi ke Amerika, itu juga capek perjalanan 7 hari dengan sangat padat jadwalnya. Di pesawat saya ini udah bersin. Akhirnya saya pakai, kalau pesawat kan semua mesti pakai masker terus. Jadi maskernya saya tetesin minyak kayu putih. Saya pakai itu, 2 jam saya sembuh. Itu ampuh banget. Siapkan di rumah, di tasmu ada minyak kayu putih. Bahkan kalau saya sekarang ada semprotan namanya hidrooksi. Itu saya selalu pakai dan hari ini. Kalau kan kita tahu ya kalau ada udara yang kotor, saya langsung tahu nggak enak di sini, saya semprot aja. Sehat. Selanjutnya lagi adalah kalau kemana-mana ketemu dengan orang banyak yang kita nggak terlalu kenal dan banyak itu, pulang keramas mandi yang bersih. Semuanya bisa. Tapi yang terutama semuanya adalah iman. Jangan semua udah dilakukan tapi gak percaya. Aduh takut. Percayalah kalau orang takut pasti kena. Karena itu buka celah. Ya. Nah jadi saya mau katakan gini. Kita nih butuh sentuhan bukan cuma 2 kali. Kalau hari-hari ini bilang gini, Tuhan sentuh aku. Sentuh aku Tuhan, sentuh aku. Nah kalau di dalam melambangkannya adalah yang pertama kalau orang begitu lahir baru mungkin dia cuma samar-samar tahu Tuhan Yesus. Betul gak? Kalau ada serangan apapun jadinya cepat hilang dari peredaran. Karena dia gak kenal siapa Tuhan. Ya, jadi kita ini harus bilang Tuhan kalau saya masih takut bilang begini loh. Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya. Betul gak ada kata-kata itu? Kalau kita gak percaya jujur aja sama Tuhan. Tolonglah Tuhan aku yang tidak percaya biar aku ini percaya bahwa penyertaanmu nyata. Sesungguhnya Bapak Ibu kita kadang-kadang memang gak lihat di alam roh. Kita ini kalau tahu ya kita ini punya malaikat. Setiap pagi saya aktifkan malaikat pelindung, malaikat pembuka jalan yang selalu mengikuti saya. Malaikat penerobos, malaikat Rafael, malaikat miracle. Itu selalu saya katakan. Dan orang kadang-kadang yang karunia, saya kalau datang jalan kemana, dia bilang gini, aduh Bu Iren itu ya, di belakangnya ada malaikat besar banget yang ikutin terus. Ya memang itu malaikat saya. Ingat ya malaikat tuh gak kecil segini, yang pakai beginian, terus pakai sayap gitu, enggak. Itu gak bisa ngapa-ngapain. Malaikat itu besar, tinggi. Ya jadi kita nih harus tahu di alam roh, kita ini punya malaikat. Tinggal kita aktifkan malaikat. Makanya setiap pagi saya lakukan apa? Sapu bersih dulu semua rumah saya, semua pelayanan saya, semua saya sapu bersih dulu. Semua roh perusak, semua roh penyesat, semua roh macam-macam ya. Lalu saya itu semua roh kemarahan, roh kebekuan macam-macam. Lalu saya aktifkan malaikat, saya aktifkan sayap saya aktifkan semua malaikat. Pokoknya semua malaikat saya aktifkan. Habis itu baru saya jarah, saya ngambil. Dan apapun yang saya ngambil itu terjadi. Ya jadi Bapak Ibu kita ini hari-hari ini kalau kita ini takut ini gelombang lagi begitu. Justru kita harus keluarkan gelombang baru. Gelombang pujian, gelombang penyembahan, gelombang deklarasi.
Sekarang ini Bapak Ibu, kami disuruh Tuhan 7x7. Itulah buka di YouTube. Udah tahu belum di sini yang pilar dan mempelai? Sudah Pak? Sudah ya. Itu tiap hari. Ya kalau di mempelai pasti dengar suara saya sama Nancy. Ya itu kami kemarin tanggal 5 Juni disuruh penetapan sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang ayo ajak sebanyak-banyaknya untuk deklarasi dan penetapan untuk merubah nasib bangsa kita. Termasuk nasib kita, betul gak? Karena kita ada di Indonesia. Jadi ayo deklarasi. Kita keluarkan gelombang, deklarasi itu kan keluar di suara ya. Jadi kalau deklarasi itu mengubah gelombang, itu menutupi gelombang ketakutan. Saya kasih contoh aja lah, Bapak Ibu kalau ke sebuah rumah. Rumah itu kerjanya suami istri satu keluarga ribut dan selalu teriak-teriak. Coba Bapak Ibu masuk ke rumahnya. Rasa tenang atau rasa gak betah. Rasanya ini ada sesuatu gitu. Tapi kembali lagi kalau kita ke sebuah rumah yang selalu ada shalom. Apalagi ada pujian penyembahan. Ada musik yang selalu diindiin. Dan orang-orangnya cinta Tuhan. Kita ini betah loh walaupun rumahnya kecil. Saya sudah buktikan. Saya pernah ada investasi rumah cicilan di Tangerang. Padahal saya tinggalnya dulu di Jakarta. Saya itu rumahnya cuma kecil, orang cuma investasi. Tapi setiap hari saya bawa dalam doa. Setiap hari. Saya ikat, saya usir semua roh-roh yang bukan dari Tuhan. Dan aku lepaskan roh damai sejahtera, roh sukacita dan segala macam. Kakak saya itu datang ke situ bilang begini. Heran nih rumah, gak ada yang tinggal. Kok adem ya? Kok enak ya? Saya bilang iya. Setiap hari saya bawa dalam doa. Terus Bapak Ibu, karena itu jauh. Saya mau jual, saya suruh cat. Saya bilang warnanya, warna inilah salem. Tiba-tiba tukangnya saya nggak tahu apa buta warna ya. Begitu saya datang tahu nggak rumah, merah tua. Saya sampai gini, ini rumah apa kelenteng? Saya sampai gini, aduh si bapak nih tahu nggak ini bukan salem. Ini merah bagaimana saya jualnya? Ini kan kalau merah tuh kan panas ya. Tapi saya langsung sweet gini. Ya udah gak apa-apa, udah karena kesalahan. Biar ini ada darah Yesus. Ini rumah dipenuhi dengan darah Yesus. Tahu gak Bapak Ibu? Saya didatangi sama orang di situ. Kedar loh. Islam. Dia sampai kejar saya di kantor, dulu saya masih jadi bankir. Dia bilang, Bu, saya pengen rumahnya Ibu, tolong Ibu jangan jual kemana-mana. Saya masih tunggu untuk uang saya turun. Dia kejar-kejar saya. Sampai jangan jual. Bayangin, saya bilang gini, suka ya sama rumahnya ya. Saya juga bingung kan, udah rumah kayak kelenteng, merah semua. Kok bisa mau? Ucapan kita, keluarkan gelombang. Apalagi saya tiap hari bawa dalam doa. Jadi di dalamnya orang tuh rasakan adem dan tenang. Nah itu yang harus kita ciptakan di gelombang itu. Kalau ada yang takut dalam nama Yesus. Kalau kita nih mulai ada ketakutan dalam nama Yesus. Ada malaikat yang kuaktifkan. Ada Tuhan yang menyertai aku. Aku ini sehat. Tapi jangan begitu deklarasi. Seenaknya makannya tiap hari gorengan, kepiting semuanya. Nggak ada deh makanan yang ini yang sehat. Nah makan sayur lah banyak dan semuanya. Kita percaya Tuhan lindungi kita. Ya jadi kalau Tuhan bawa kita, sering-sering begini ya, orang begitu lahir baru. Kenapa sih dipisahkan sama teman-temannya? Mungkin dia tadinya bergaulnya sama teman-temannya yang suka judi. Yang suka ajak dia ke karaoke. Tiba-tiba dia bertobat. Tuhan pisahkan karena teman-temannya udah gak mau main sama dia. Sepertinya dia dipisahkan dari teman-temannya, betul gak? Dia pergi sama teman-teman yang baru. Karena ada cara Tuhan untuk bawa dia kenal Tuhan. Karena supaya enggak ada yang mengganggu. Supaya dia bisa bertumbuh dalam iman. Jadi benar-benar firman ini cuma mengatakan. Kalau ada kita buta rohani. Artinya kita ini masih samar-samar ya Tuhannya.
Bukan penglihatan ya, tapi kita ini nggak ngerti Tuhan itu sesungguhnya benar-benar apakah dia bisa melindungi kita, apakah Tuhan bisa sembuhkan kita. Kita nggak terlalu yakin. Walaupun tadi lagunya Pak Bambang, ku yakin kau hadir di sini. Kita yakin nggak kalau Tuhan hadir? Jangan cuma mulut kita. Kalau kita yakin, kita iman, dia hadir. Tapi kalau kita cuma di mulut, apa iya dia hadir? Gak akan kelihatan. Tapi kalau engkau yakin, engkau akan dibawa lebih lagi, lihat lebih jelas. Bergaul dengan dia. Nah, jadi Bapak Ibu. Ya, next. Mujizat di Bethesda, di Bethsaida ya, saya tulis. Di Bethsaida, sentuhan pertama memberi kesembuhan sebagian, betul gak? Berarti baru lahir baru nih. Belum benar-benar kenal Tuhan, makanya harus baca firman, bergaul dengan Tuhan sampai kenal. Yang kedua adalah menyempurnakan sampai bisa melihat dengan jelas. Orang buta itu betul gak? Secara jasmani. Tapi secara rohani lebih mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Bapak Ibu, kalau engkau gak punya duit, kalau engkau mepet hari-hari ini karena pandemi, engkau berkata gini, Tuhan tiap hari ya, Tuhan engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi semua kebutuhanku. Aku percaya engkau Jehovah Jireh, engkau Jehovah Jireh, engkau Allah yang menyembuhkan aku. Kalau kita sakit, kita bilang begini, Tuhan engkau Jehovah Rafa, engkau Allah yang menyembuhkan. Bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Firman kata-kata kita ini akan menyembuhkan kita. Kalau kita bilang gini, Tuhan kalau kita ini gak damai ya, sering kan ada kadang-kadang gak damai gak? Kayak gak enak gini. Saya selalu bilang gini, Tuhan engkau Yehova Shalom. Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera di hatiku. Shalom, shalom akan ada di hatiku. Kalau saya mulai gak rasa aman, saya aktifkan juga. Tuhan saya aktifkan rasa aman. Karena saya tahu saya aman dalam perlindunganmu. Saya aman di dalam cinta kasih dan pelukanmu. Itu yang harus kita katakan, jangan gini. Aduh takut gak lo? Lu rada-rada takut gak? Jadi makin diomongin, lu takut gak? Jangan pergi-pergi lu. Takut nanti beritanya. Memang 5 detik, 5 menit bisa kena. Kalau kita ini punya iman dengan penjagaan tadi, makannya benar, percayalah Tuhan, percaya. Tapi manusia roh di dalam ini harus dikuatkan. Udah dengar kan ada dokter tahun 2020, dia biasa-biasa loh ikut Tuhannya dari kecil. Tiba-tiba disuruh Tuhan, hari itu dia dengar audible. Dia bilang, Tuhan bilang gini, puasa. Dan bahasa roh 7 jam. Dia operasi sampai hari ini. Enggak ada yang gagal. Sampai rumah sakit kejar dia. Tapi apa yang dia lakukan? Kemarin ini dia ketemu saya ngobrol. Begitu ngobrol saya ini penasaran. Karena saya belum bisa bahasa roh 7 jam. Dok gimana caranya 7 jam? Dia bilang pokoknya ya lagi operasi terus bahasa roh. Sampai tidur pun bahasa roh. Waduh luar biasa. 7 jam tuh dia bilang tapi di rumah sakit yang saya bahasa roh terus sampai semua orang tanya gini. Dok pakai lagi ngomong apa sih? Pakai bahasa apa? Itu bahasa surga kata dia. Terus aneh ya ada orang sebetulnya jantungnya. Ini harusnya udah gak bisa ada harapan. Dia tiba-tiba Tuhan bilang gini, pakai minyak urapan. Kakinya di bawah kakinya. Dia cuma usap-usap. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Dia jadi kesaksian yang luar biasa. Tiba-tiba saya tanya, bangunnya jam berapa? Jam 3. Saya sudah berapa kali dikatakan Tuhan, cerita dengar orang, kalau jam 3 bangun, itu perjumpaan ilahi banyak. Terus saya bilang gini, saya ini selalu kalau udah dengar apa, udah berapa kali saya bilang gini, Tuhan, engkau mau aku bangun jam 3 Tuhan. Enggak dijawab. Tapi setiap jam 3 saya bangun. Biasanya jam 4, kenapa jadi jam 3? Sampai udah seminggu gini, ya udahlah ganti waker jadi jam 3 bukan jam 4. Tapi saya berharap banget Tuhan nyatakan sesuatu lebih lagi. Ini saya baru kerjakan beberapa seminggu. Tapi saya percaya, mari kalau kita bersama Tuhan, dia akan sentuh kita. Dia akan buat kita berani. Dia akan buat kita benar-benar berjalan dengan kuasa otoritasnya. Ya. Jadi Bapak Ibu next. Sentuhan Tuhan yang kedua dan selanjutnya membuka mata orang buta. Melihat dengan jelas.
Kita pun seperti itu. Kita akan melihat dengan lebih jelas. Oke, next. Mazmur 119 ayat 18 mengatakan, baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Tuhan katakan, singkapkan mataku. Ini kalau ada selaput, singkapkan. Supaya aku memandang, supaya aku lihat di keajaiban-keajaiban dari Tauratmu, dari firmanmu. Ya, sekarang kita mau belajar next. Mata apa yang perlu disingkapkan? Ya, mata apa yang perlu disingkapkan? Next. Yang pertama, mata iman. Ya, Daud mempunyai mata yang berbeda melihat Goliat, betul gak? Semua orang udah ketakutan lihat Goliat, bahkan Saul bilang gini, aduh katanya. Tapi Saul berkata, tidak mungkinlah engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud katakan gini, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Itu kata-kata iman. Dia punya mata iman. Dia katakan, hei Goliat begini, ya ampun kecil-kecil ini mau ngadep saya cuma begini doang. Tapi dia bilang gini, kamu boleh pakai macam-macam. Tapi aku pakai nama Bapa, nama Tuhan yang memiliki alam semesta ini, yaitu Yehovah Sebaot. Itu mata iman. Lihat Goliat saya rasa takut banget. Itu bedanya ya, hampir 3 kalinya Daud. Tapi Daud dengan mata iman. Ya, yang next. Mata iman yang lain, mata yang melihat dari sudut pandang iman. Misalnya nih, kalau melihat orang sakit otomatis dia melihat kesembuhan. Orang dunia akan khawatir lihat kemungkinan terburuk, tapi mata iman lihat dengan cara yang berbeda. Kemarin ini ada teman saya. Dia baru mau pertemuan aja, takut ketemu. Saya bilang kalau takut nggak usah ketemu. Ini lagi kumpul-kumpul, kalau takut nggak usah ketemu. Tapi tetap mau datang. Ya udah datang, kalau datang jangan takut. Pulangnya kena si COVID. Si stupid. Saya bilang ya udah karena kamu buka celah tetap takut waktu walaupun menikmati. Ya udah sekarang jangan takut. Makan saya kasih ya, pokoknya gini segala macam, jemur badan Bapak Ibu. Kalau kita lagi sakit itu perlu jemur badan antara jam 10 sampai jam 1. Kemarin barusan tadi pagi ada yang bersaksi dari staf kami, dia bilang begini, dia tadinya udah nggak enak banget, udah kayak meriang-meriang gitu, udah pusing banget gitu. Dia akhirnya kan kita ada acara waktu itu, dia bilang gini, saya ambil bagian doling, saya nggak di dalam, saya doling. Doling itu benar-benar panas dan segala macam, itu benar-benar keluar keringetan semuanya. Dia pulang sehat dan enteng, ringan badannya. Dia bilang nggak perlulah obat, itu benar-benar matahari yang Tuhan kasih. Itu bisa menghabisi semua virus. Jadi itu lihat mata iman. Kalau saya bilang gini, nggak apa-apa. Pokoknya kamu istirahat, jangan kemana-mana, istirahat, lakukan gini ini udah saya kasih tahu. Nanti pasti sembuh dan dapat kekebalan tubuh. Sekarang kan darah plasma jadi mahal dari orang-orang yang udah sembuh, betul nggak? Jadi kita percaya Tuhan itu akan memelihara kita. Itulah mata iman, melihat dari sisi iman. Ya, next. Mata yang melihat kemenangan dan hasil sebelum itu terjadi. Jika ada masalah, mata iman akan lihat kesempatan untuk menaklukkan masalah. Saya pernah lewatin macam-macam. Saya ingat banget, saya pernah cerita tapi dari sisi lain saya cerita. Dulu saya cuma seorang sekretaris, lalu saya maju jadi kepala cabang. Waktu masalah saya dibohongi customer, itu lagi saya jadi kepala cabang. Saya pikir saya habislah. Udah dihabisin semua oleh si nasabah ini. Saya nggak akan berkarir lagi di bank. Dan saya juga akan takut banget di bank. Tapi Bapak Ibu, saya tahu kok. Saya pegangan sama Tuhan, saya nggak pakai pengacara. Saya bilang saya tahu dia Jehovah Syafat. Dia hakimku yang maha besar. Tuhan itu ajaib. Jaksa-jaksa yang satu rombongan yang sebelumnya. Itu disuap 2 miliar dari 80 miliar nasabahnya bohongin dari 8 bank. Jadi 2 miliar kecil, tapi 2 miliar itu merubah mata si jaksa.
Jadi dari mau belain kami, jadi pengen menjerumuskan kami. Hari itu saya nggak punya pengacara, saya juga nggak kenal hukum. Saya nggak tahu, saya nggak pernah kepikiran mau jadi bankir, mau masuk ke seperti itu, masuk ke gedung di Blok M. Tapi saya percaya, waktu itu saya baru kenal Tuhan, sungguh-sungguh baru kenal Tuhan. Tapi saya bilang, saya percaya, saya baca firman setiap hari, saya pegangan sama Tuhan. Tiba-tiba ya, Tuhan itu bisa merubah seluruh tim jaksa dengan orang yang dari Kupang. Ada yang dari Kupang? Ternyata Kupang itu kan kota Kristen dan ini orang Kristen. Dialah yang dipimpin Tuhan untuk membela saya. Sampai akhirnya kasus itu dimenangkan. Sudah dimenangkan, saya pikir selesai, mau ganti pekerjaan lain. Saya dikejar 4 bank. Direktur bank lo nyari saya. Suruh saya buru-buru tanda tangan, saya bilang jangan. Sampai yang satu itu kejar-kejarin saya. Sampai ke cabang, saya bilang gini, Pak please gak takut ya? Dia bilang enggak. Karena kamu sudah ngalami dan saya kenal engkau. Kamu pasti lebih berhati-hati supaya saya bisa tidur. Saya bilang Bapak bisa tidur, saya gak bisa tidur. Kalau orang lebih percaya kan kita lebih enggak, karena saya kenal dia di Citibank. Di Citibank kalau saya ngajuin satu kredit ya, dia cuma begini nih. Oh ini dari Iren, udah saya tanda tangan aja. Pak tolong dilihat, saya bilang gini. Jangan langsung ditanda tangan, saking percayanya gak usah. Segini mah kamu bisa. Bukan angka yang besar banget gitu, tapi dia udah tanda tangan, itu yang saya takut. Karena dia gak presa-presa lagi kan. Tapi saya mau katakan, dia lihat ada Allah yang besar dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya dengan mata iman, kita bisa lihat gini, Tuhan aku percaya. Cuma jangan gegabah, step by step tanya Tuhan. Tuhan itu bicaranya gak audible, tapi lewat firman. Lewat apa gitu ya, oke. Next, yang kedua adalah mata hati. Mata yang melihat dari hati yang terkonek dengan hati Tuhan. Ya, Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan ya bagi orang-orang kudus. Kalau kita bagian mata hati, kita bisa ngerti gini, aduh aku salah nih, Tuhan gak suka. Hati Tuhan bukan itu. Ya misalnya nih, Tuhan lagi suka kita itu menjangkau orang-orang miskin di bawah. Kasih makan atau apa. Tapi kita ini lagi ada keperluan bangun sebuah ruangan. Ini, kalau kita bilang Tuhan ngertilah aku bangun ruangan dulu. Itu gak connect sama Tuhan. Ya, saya ingat banget waktu tahun 2019. Saya itu masih tetap loh merasa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dengan nyata. Tapi saya sebelum ada si COVID, saya udah merasa ada jarak sama Tuhan. Saya merasa begini, kalau biasanya saya masuk hadirat Tuhan itu cepat sekali. Tapi setiap kali saya itu kayak biasa-biasa aja. Sampai saya dapat 2 atau 3 kali pernyataan dibilang begini, Coach, Tuhan itu menantikan coach. Ada yang bilang lagi, Ci Tuhan mengantikan. Saya bilang iya tapi kok saya gak bisa masuk-masuk. Kayak ada selaput saya gak bisa masuk-masuk. Biasanya saya cepat masuk. Saya jadi bingung ini ada apa. Kok kayak gak excited gitu. Tapi saya khotbah tetap Tuhan menyertai loh. Saya tetap pergi kemana orang gak tahu. Sampai saya punya jarak itu sampai saya akhirnya gini. Waktu tahun 99 kan ada acara di Mahanaim. Saya itu punya tugas bangun Maligai Tuhan. Wah kalau Maligai kan perlu ada hadirat Tuhan. Kalau saya lagi ada jarak bagaimana caranya? Akhirnya saya yang saya lakukan adalah saya baca Matius 7 ayat 21 23. Saya kaget waktu dikatakan hari ini aku berterus terang dengan engkau, nyala engkau dari hadapanku. Dan waktu itu Roh Kudus cuma lembut loh, gak marah. Cuma bilang begini, kalau Tuhan satu hari ngomong sama engkau, engkau bukan mempelai yang berkenan, tapi enyahlah engkau dari hadapanku. Kaget saya nangis, saya bertobat benar-benar. Hari itu saya kosongkan jadwal saya. Saya 10 hari, saya benar-benar ngisi cawan. Saya nyembah 3 jam minimal. Saya terus lakukan itu sampai hari H-4. Maligai itu sudah jadi, tinggal sempurnakan.
Begitu ibu datang dengan seluruh tim Man of God, seluruh tim pemusik itu, Leo dan teman-teman. Dia begitu satu lagu aja, satu lagu dinyanyikan. Satu lagu penyembahan dinyanyikan. Tiba-tiba ibu bilang gini, aneh. Maligai ini sudah terkonek dengan surga. Sampai hari ini Bapak Ibu. Kemarin Maret saya disuruh Tuhan bangun di samping Maligai taman kesembuhan dengan taman terobosan. Karena ibu bilang begini, Maligai ini bisa memelihara hadirat Tuhan cukup konsisten. Saya cuma mau katakan, kalau saya nggak connect dengan hatinya Tuhan, saya nggak akan dapat apa-apa. Saya tahu Tuhan nggak mau saya ini berjarak. Kadang-kadang orang bisa begini ya, saya bisa khotbah karena bisa aja kan orang itu kalau khotbah kan ada kelebihannya juga karena ada keterampilannya. Coba kalau saya suaranya nih ya, Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Ngomongnya nggak pakai turun naik. Kira-kira tidur semua nggak? Saya ini memang udah destiny-nya ngajar. Jadi suara saya ini ngebas sendiri. Saya waktu ngajar di luar aja orang bilang gini, coach. Kalau misalnya gini ya, kalau orang lain yang bicara kan mesti dibesarin karena suaranya nggak terlalu besar. Begitu nggak dikecilin, dipakein saya, udah kayak menggelegar. Sampai dia bilang begini, aduh udah kayak bawa satu genset sendiri. Saya mau katakan itu kan karena kelebihan. Betul gak? Tapi kalau saya nggak connect sama Tuhan, ini percuma Bapak Ibu cuma menikmati di sini. Pulang bukan roh yang melayani. Tapi Bapak Ibu lupa. Dan saya berharap apa yang saya lakukan, saya sharing di sini dan yang dengar di Zoom atau di mana gitu. Nanti kalau satu hari kejadian kalian ingat. Kalian pulang ingat, oh loh kata-kata coach ini kata-kata Bu Iren. Itu kalau di roh. Ya, oke. Next. Mata hati yang terbuka akan membawa kehidupan dan kesembuhan. Amsal 4 ayat 20 sampai 22, hai anakku perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau kita dengar firman, kita masukin di hati, ya, lalu kita katakan yes Tuhan aku percaya. Engkau akan buka jalan. Ketika tidak ada jalan, engkau bisa buka jalan yang baru. Itu akan benar-benar kita jalan karena kita tahu. Tapi kalau kita dengar nggak masuk hati, dengar di sini, keluar di sini. Dengar di sini, keluar di sini. Lupa. Siapa yang baca firman habis itu ditanya, tadi baca apa? Lupa. Karena kejar setoran. Tapi kalau engkau dapat baca firman, taruh di hatimu. Wow, betul itu. Itu merema. Itu akan terus. Kenapa 9 tahun yang lalu saya bisa ikuti Tuhan? Karena saya tahu Roma 8 ayat 28 itu adalah kunci, ayat kunci buat saya dari awal saya bertobat lahir baru. Saya tahu segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Dia tahu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi dia terpanggil sesuai rencananya. Saya tahu apapun yang terjadi dalam hidupku tidak pernah karena dia tidak tahu. Dia tahu semuanya. Ya. Next. Yang ketiga, mata ilahi. Kalau orang bilang mata rohani, saya bilang mata ilahi. Mata yang melihat dari sudut pandang kekekalan. Tempat dan masa kita akan hidup selamanya, matanya terbiasa lihat yang kekal dan bukan yang fana. Kalau engkau ngalamin sesuatu, kalau engkau tahu yang kekekalan, engkau tidak akan kecewa. Tapi kalau kita cuma lihat mata jasmani, itu akan kecewa. Kemarin ada yang konseling sama saya, dia sebel sama adiknya yang cari gara-gara. Di rumah dia bentar-bentar karena dia tinggalnya di Amerika. Dia tinggal di Amerika dan adiknya atau kakaknya gitu. Sedikit-dikit bisa telepon ke rumah sakit untuk untuk dibawa ambulans masuk ke rumah sakit. Karena di situ kan emang sangat
kesejahteraan sangat diinin ya. Tapi ujungnya tetap mesti dibayar sebagian gitu. Dan dia bilang itu selalu begitu deh. Sebel aku, gak mau ladenin. Bagaimana? Kata dia tanya aku. Terus dia tanya saya bilang gini. Kalau engkau belum lulus dia masih begitu dan dia deket dengan kamu dari tinggalnya tempat jauh akhirnya tinggal di tetanggamu. Apakah Tuhan gak tahu? Apakah Tuhan gak tahu? Itu artinya itu bagianmu. Sampai kamu lulus sama dia dan dia tidak kerjakan itu lagi. Supaya kamu itu mau dipakai Tuhan dengan keajaiban. Oh gitu ya. Saya kok gak kepikir, nah itu ngelihat dalam kekekalan. Karena setiap kali kita lakukan sesuatu buat Tuhan, itu seperti membangun bata-bata rumah kita di surga. Dan pasti ada balasannya. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Ya jadi misalnya nih gue harus bayar harga di dunia, merasa beruntung karena di kekekalan dapat reward sangat banyak. Rumah besar, fasilitas akses keluar masuk kerajaan surga. Sudah pasti itu. Ya makanya kita nggak bisa kalau kita nggak nabung dari sekarang. Ya next. Mata ilahi yang terbuka kita tahu 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 18. Ya ayat 15 sampai 18. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bujangnya ketakutan karena secara real dia lihat musuh ini udah mengerikan. Tapi Elisa bilang buka matanya. Supaya dia tahu ada yang dari surga itu melindungi. Dan banyak ya ada kereta kuda dan semuanya. Kalau kita gak bisa lihat. Kita bilang Tuhan buka mata ilahiku. Buka Tuhan supaya aku mengerti. Next. Mata yang bisa hitung dari sudut pandang kekekalan. Misalnya kalau ada orang nyakitin, kalau kita bisa respon benar, ya kita pasti dapat balasan 2-10 kali lipat ganda dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa dirugikan atau tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dengan kita, mau ditipu, mau dibohongin, kira-kira Tuhan tahu gak? Tahu. Jadi responlah benar-benar supaya kita ini dapat upah dari Tuhan daripada kita marah. Ya apapun sekalipun tidak fair, tidak adil. Percaya itu untuk menggesek kita jadi diamondnya Tuhan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang gereja hadapi sejak 2020? Next. Ya, gereja sedang menghadapi seperti zaman Daniel. Daniel 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kita tahu kan dari tahun 2020 korban dihentikan di semua agama, betul gak? Jadi gak boleh lah inilah nanti begitu gelombang ketakutan yang kemarin tuh. Virus varian baru, nggak boleh lagi. Itu sebetulnya seperti zaman Daniel. Tapi Daniel kita tahu tetap membawa korban pujian dan penyembahan sampai Tuhan membela dia. Ya, jadi hari-hari ini banyak iman anak-anak Tuhan, pasukannya hamba-hamba Tuhan banyak yang terpecah dengan banyak suara-suara. Ingat kita mau denger noise, bisik-bisik yang menakutkan kita, coba diam sebentar. Dengar apa yang Tuhan ngomong. Bilang gini, Tuhan aku memang takut tapi sebetulnya dari sisimu Tuhan tolong. Beri aku firman, nanti dikasih firman. Jadi dengarlah voice daripada noise. Ya, virus akan terus bermutasi dan tujuan iblis adalah dipopulasi. Gelombang ketakutan ya sedang diembusi tapi kita balikan dengan gelombang pujian, penyembahan, deklarasi. Ya, lalu iblis merencanakan bencana demi bencana.
Tapi kita minta Tuhan tahan. Next. Apa yang kita harus lakukan? Berjalan dengan unity. Satu keluarga sekarang ini kalau banyak di rumah gak kerja di luar, jangan jadi berantem. Kalau di rumah itu saling menikmati. Ya, jangan jadi malah bolak-balik ketemu dia lagi. Jadi kita tadinya enggak sering ketemu, enggak terlalu berantem. Makin ketemu jadi berantem. Itu jangan seperti itu. Unity ya, rendah hati. Kalau itu nahan buat kita sabar. Yang kedua, keluar dari zona nyaman Bapak Ibu dan kemalasan. Kadang-kadang kan sekarang ini udah jarang pergi gereja, masih banyak yang tutup. Udah gak pergi ibadah, udah banyaknya kadang-kadang doa, dulu ada latihan kur, ada latihan ini. Udah gak ada. Jadi malas. Sejujurnya udahlah leha-leha, bangun dia aja siang. Aduh bagaimana berkat datang, bagaimana gak takut. Ya, jadi harus keluar dari itu. Perlu latih iman, ya makanya tidak akan lebih mudah. Ya, saya bersyukurlah kemarin ini ada acara di Bali. Anak buah saya tadinya dia udah begini nih. Saya butuh minta duit nih. Dia baru mau japri minta duit sama saya. Tapi dia begini, enggak Tuhan, aku mau ngerasain dari Engkau sendiri. Aku mau latih imanku. Tiba-tiba ada yang telepon. Kamu lagi ada acara apa sih? Butuh berapa? Saya kirim deh. Langsung kirim 100 juta. Dan hari ini saya bangga, dia nggak minta duit sama saya, akhirnya tutup semuanya. Ya, jadi kita mesti latih iman kita. Kenakan jubah kebenaran Tuhan, koyakan selaput ketakutan, kekhawatiran dan habisi semua suara-suara yang bukan dari Tuhan. Kita harus habisi, kalau nggak dia suaranya lebih keras lagi. Melihat dengan mata ilahi, mata iman dan mata hati. Tadi kan next, tadi dikatakan ya. Next, ya. Bukalah mataku sehingga aku boleh melihat hal-hal ajaib dari Tauratmu. Ini dari versi yang lain ya. Next. Keajaiban yang seperti apa yang kita nantikan? Untuk melihat Tuhan bekerja di bangsa kita, kita perlu sentuhan keajaiban, betul gak? Ya, mata yang lihat yang berbeda. Untuk kita keluar dari semua kemelut pandemi, kita perlu mujizatnya, betul gak? Dengan mata iman. Mata ilahi. Untuk melihat lawatan terbesar 3 tahun ke depan, kita perlu mata ilahi yang terbuka. Jadi hari ini kita akan berdoa sebelum nanti kalau udah selesai dengan filmnya. Saya mau katakan yuk kita minta semuanya. Buka mataku, singkapkan. Supaya aku lihat keajaiban-Mu Tuhan. Next, ini lagi fenomena. Sebetulnya waktu saya siapin khotbah gini banyak 5 khotbah saya bilang gini, Tuhan beri aku film untuk ceritakan. Tiba-tiba saya itu lagi lihat YouTube, tahu-tahu ada ini, saya kaget. Ini orang luar biasa, namanya Jane apa gitu ya sebetulnya. Dia bukan American asli, tapi dia dari keluarga, maksudnya keluarga bukan American asli, tapi dia American. Dia itu sebetulnya pencipta lagu, tapi dia itu lagi sakit kanker yang mengerikan. Kanker di paru-paru dan semuanya, dan dia juga udah sakit begitu ditinggalkan suami. Dari gak kurus sampai kurus. Dia datang ke audisi American Got Talent sendirian. Dan dia cuma gak bilang keluarganya. Dia cuma kasih tahu adiknya yang paling dekat. Dia sebetulnya, dia Kristen. Dia sebetulnya WL. Dan dia pasti lihat dengan mata iman. Orang udah sakit kayak gitu, hidupnya kata dokter tinggal 2%. Tapi nanti kita nonton dia bilang gini, gak apa-apa 2%, bukan 0% kan. Masih ada harapan 2%, itulah mata iman. Itu membanggakan banget. Dan saya setiap kali nonton ini, saya berapa kali masih tersentuh dan nangis. Saya bilang Tuhan, dia jadi kesaksian yang luar biasa. Hari ini kita gak tahu hidupnya gimana, tapi hari ini tiba-tiba dia dapat banyak sumbangan. Dia terkenal di seluruh dunia dan suaranya sangat bagus. Kata-katanya juga luar biasa dengerin karena saya sudah terjemahin. Kalau di YouTube gak ada terjemahannya. Ini ada terjemahan. Siapa yang dapatkan sesuatu kekuatan? Ini orang yang punya mata iman. Dia jalan sendiri ikut audisi.
Dia tahu Tuhan menyertai. Dia percaya suaranya bisa menyentuh. Itu lagu dia otentik. Makanya dikatakan kesejatiannya bagaimana gak sejati. Dia nyanyi dan dia hidupi itu. Dia rasakan itu. Dan itu benar-benar orang yang punya mata iman. Mata ilahi akan jadi saksi sekalipun dia sakit. Dia bilang masih ada 2%. Bukan 0% loh. Bayangin. Dia kalau bilang keluarganya pasti keluarganya gak boleh. Karena takut dia kenapa-napa. Tapi dia bilang apa kata-katanya. Dia bilang orang gak tahu. Tadi jurinya bilang ya. Kamu masih punya senyum yang manis begitu. Orang gak tahu keadaanmu. Orang gak perlu tahu keadaanku yang negatif. Cukup tahu aku siapa. Dan waktu dia bilang sama Simon, dia bilang kita gak perlu menunggu sampai masalah selesai baru kita memutuskan untuk happy. Apalagi kita tahu the joy of the Lord is my strength. Bahwa sukacita Allah adalah kekuatan kita. Ini orang fenomenal baru aja. Ini baru audisi. Saya melihat dan semua orang berdoa agar dia disembuhkan. Kita gak tahu. Tapi at least inilah orang yang disingkapkan matanya dan dia lihat keajaiban itu terjadi. Next, mari minta Tuhan sentuh sekali lagi mata kita. Agar kita bisa melihat semuanya dengan jelas, dengan mata iman, mata hati, dan mata ilahi. Mari kita berdoa.